saya Sandi Rizky. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Subang. Kali ini kami akan menampilkan video belajar bersama tentang mata pelajaran biologi dengan judul Penerapan Struktur dan Fungsi Jaringan dan Organ pada Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Gin. Waalaikumsalam. Ih, sibuk ya? Lagi baca buku apa? Ini judulnya Pulang. Oh, kamu tahu nggak kita ada tugas? Tugas yang mana? Yang itu, yang pelajaran biologi. Biologi. Iya, yang kelompok itu. Kita kan satu kelompok. Oh, ya gitu. Iya, Yang tugas apa sih? mencangkok kalau nggak salah. Yang tentang Oh. fungsi jaringan dan organ pada tumbuhan. Oh, iya. Kita belum ya? Iya, kita belum. Gimana dong? Mau kapan dikerjainnya? Ya udah sekarang aja, siapa aja sih kelompoknya? Oh iya, bentar. Aku telepon dulu Sandi ya. Halo, San. Kamu di mana? Bisa nggak kita ngerjain tugas kelompok nanti? Iya, pulang sekolah. Di sekolah aja, soalnya kan sekolah kita banyak tumbuhan-tumbuhan, tapi aku nggak tahu yang cocok yang mana gitu. Ya, sip. Aku tunggu ya di taman. Sip. Oke. Yuk, assalamualaikum. Bisa? Udah, ya bisa. Katanya hari ini aja pulang sekolah. Ya udah deh. Ya ampun, aku sampai lupa. Apa? Iya ini tugas. Untuk kamu ngingetin. Iya, kamu sibuk baca buku sih. Ya biasa, aku tuh buku main game. Iya, ya sih nggak apa-apa. Yang penting kita sekarang mau ngerjain tugasnya. Mencangkok ya? Iya, mencangkok. Itu lu Jara. Hai. Pasti kalian udah nunggu lama ya? Iya, lumayan Aduh, lah. maaf ya, barusan aku habis dari toilet dulu. Dari kantin. Makan. Makan terus. Iya, kalian. Ih. Ya udah, kan sekarang udah kumpul semua. Kita mau ngerjain tugas kelompok yang dari Bu Lis itu, yang tugas mencangkok. Oh iya benar. Mencangkok. Emang kalian bisa? Nah, kan kita nggak tahu ya gimana caranya. Nah, kayaknya kita harus cari tahu dulu. Iya benar. Aku juga gak tahu. Iya, kita searching aja di internet ya, atau kita baca di perpus aja dulu. Oh, ya udah. Bagaimana kalau kita bagi-bagi tugas aja? Nah, betul tuh. Aku sama Imla kita di sini searching di Google dan kalian bertiga mending ke perpus aja. Nah, ide bagus tuh. Gimana? Terus Ya udah, boleh. nanti udahnya kita kesini gitu. Iya, kita kumpul lagi di sini. Ya, kalian nyari materinya aja di perpus. Ya, yaudah yuk. Yaudah, kita ke perpus ya. Tunggu di sini ya. Iya. Ya. Tunggu. Ayo. Gimana kalau kamu cari tentang tata cara sama alat dan bahan yang harus disiapin, sedangkan aku nyari tanaman yang bisa dicangkok. Ya, boleh. Ya, halo. Udah? Iya di perpus. Iya, ya udah. Hah? Gimana San? Mereka masih di mana? Mereka lagi di perpustakaan tapi mereka akan kesini kok. Oh, iya.
Kita tunggu aja ya. Iya. Oh, itu mereka tuh. Hai. Halo. Hai. Gimana hasil mencari info di perpustakaan? Ada dong, banyak infonya. Ya, kita juga tadi udah keliling ya, San. Iya. Keliling cari tanaman yang bisa dicangkok di sekitar sekolah ini. Ternyata sesuai emang dengan yang di internet, kayak pohon jambu, pohon mangga, pohon banyak pokoknya. Tapi yang aku masih bingung kenapa pohon-pohon itu yang bisa dicangkok, nggak pohon yang lain. Jadi gini loh, ada perbedaan dari dikotil sama monokotil. Jadi dikotil itu berkas pembulunya itu memiliki akar yang beraturan, sedangkan monokotil itu menyebar, jadi beda gitu. Terus kalau misalnya dikotil itu memiliki kambium untuk pertumbuhan sekunder gitu, untuk pencangkokannya. Tapi kalau misalnya monokotil itu nggak punya. Jadi kalau menurut aku sih yang bisa dicangkok itu dikotil, soalnya memiliki kambium. Pantas saja aku lihat-lihat di internet, emang ternyata benar yang kata kamu bilang tadi, tumbuhan yang memiliki kambium. Ya banyak contohnya yang kayak pohon mangga kayak gitu yang muncul. Oh iya. Nah, untuk aku sendiri, tadi aku search alat dan bahan apa saja yang harus kita siapkan. Nah, alat dan bahannya itu, yang pertama, kita harus mencari tumbuhan yang mempunyai kambium yang bisa kita cangkok, yang memiliki akar yang tunggang. Yang kedua, kita membutuhkan pisau, membutuhkan tali, dan membutuhkan tanah humus. Lalu kita juga harus mempunyai pelindungnya, itu kayak misalnya plastik, serabut kelapa, dan kain. Nah, menurut buku yang aku baca tadi di perpustakaan, cara mencangkok menggunakan plastik itu pertama tidak mudah menyerap air. Terus kelebihannya itu lebih transparan, jelas. Dan untuk kelemahannya itu tidak ramah lingkungan. Nah, untuk yang serabut kelapa sendiri, untuk serabut kelapa itu bisa mempermudah penyerapan air. Lalu serabut kelapa juga ramah lingkungan karena berasal dari jaringan yang mati. Terus untuk kekurangannya mungkin dari akarnya sendiri kita susah untuk memastikan apakah akarnya sudah terlihat atau belum. Aku mau nanya, Kenapa? itu kan tadi mencangkok gitu Ya. ya. Tanahnya ada yang di itu, ada yang dicangkokkan itu. Kok bisa jadi akar gitu? Bentar. Tadi perasaan aku pernah tadi aku baca, ya benar-benar tadi aku baca di internet itu kenapa tumbuh akar kan? Jadi ketika kita mencangkok, otomatis kita itu memotong kulit yang ada pada tumbuhan atau kambiumnya itu. Ketika kita memotong kulitnya, kemudian membersihkan bagian-bagian meristemnya itu, hasil dari fotosintesis ini tidak akan tersebar ke dalam akar atau ke bagian bawahnya karena kan terpotong itu ya, jadi terhambat. Nah, ketika kita memasukkan tanah, jaringan meristem ini akan lebih aktif, soalnya terangsang untuk tumbuh dan membentuk organ baru yaitu akar. Jadi akar itu bisa tumbuh karena ada jaringan meristem. Nah, ketika tumbuh akar, hasil fotosintesis itu akan disebarkan lagi melalui pembuluh floem gitu. Jadi akan terbentuk individu baru. Bentar. Kalian dari tadi ngomongin ini udah tahu belum manfaat dari pencangkokan itu apa? Apa ya? Tahu sih apa? Nih, aku kasih tahu. Jadi manfaat dari pencangkokan itu kita bakal lebih mudah atau lebih cepat, dan hasil dari pencangkokan itu, hasil buahnya itu bakal lebih banyak. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan biji yang ditanam langsung di tanah, itu tuh waktu prosesnya tuh bakal lama. Kalau biji yang ditanam di tanah tuh bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Tapi kalau misalnya pencangkokan, buat tumbuh akarnya juga kita cuma butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, tapi sebenarnya memang ada kekurangan juga dari pencangkokan. Apa? Kekurangannya tuh yang pertama, akarnya tuh kurang kuat. Soalnya saat proses pencangkokan, nutrisi yang diberikan ke akar itu tuh hanya terbatas. Beda dengan yang ditanam langsung, biji yang ditanam langsung di dalam tanah, itu tuh akarnya bakal lebih kuat. Nah, terus kalau misalnya tanaman hasil pencangkokan itu
bakal mudah terserang hama atau rentan terserang hama, soalnya ketahanannya kurang kuat dibandingkan dengan biji yang ditanam langsung. Dan kalau misalnya hasil pencakokan itu kita cuma butuh waktu kurang lebih 1 tahun buat kita nikmatin hasil buah dari pencakokan itu. Cepet Wah, banget kan? cepet banget emang. Oh, ternyata emang ada kekurangan dan kelebihannya juga Iya, ya. bener. Enaknya itu kalau misalnya mencakop itu lebih cepat, lebih banyak, tapi lemah akarnya. Ya udah, sekarang berarti kita tinggal nyusun laporannya untuk dikumpulin ke Ya. Bulis. Oke, sip. Oke. Ya, bener. Assalamualaikum. Ibu, ini laporan penerapan struktur dan fungsi sel jaringan dari kelompok kami. Ya, oke. Terima kasih, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.